Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismawati. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang batch alert. Jadi, batch alert adalah salah satu metode deteksi mikroorganisme dengan metode kultur secara otomatis yang menggunakan teknologi kloromatik melalui deteksi pertumbuhan mikroorganisme dan mengukur produksi CO2. Jadi, tujuannya yaitu sistem deteksi mikroba 3D batch atau alert berfungsi sebagai sistem pengujian yang sepenuhnya otomatis yang mampu menginkubasi, mengagitasi, dan terus memantau media aerobik dan anaerobik yang diinokulasi dengan satu spesimen pasien yang diduga mengalami bakterimia, fungimia, dan atau mikrobakterimia penggunaan klinis. Yang kedua, sampel harus dipantau untuk kontaminasi bakteri atau jamur penggunaan industri. Selanjutnya yaitu ada cara penggunaan alat. Yang pertama yaitu hidupkan UPS, yang kedua tekan tombol power untuk menghidupkan alat tersebut. Yang ketiga yaitu lalu sentuh sesuai modul inkubasi pada instrumen. Yang keempat yaitu setelah itu kembali ke layar utama dan pahami tampilan layar situsel. Yang kelima yaitu entry data atau teks, yang itu dengan pemindahan kode barang pada botol atau secara manual. Yang keenam yaitu masukkan botol ke dalam laci. Selanjutnya atur waktu pada masing-masing botol. Tangani botol anonim yang tidak terkait dengan ID botol, yaitu dengan menghapus dan mengidentifikasi yang telah ditentukan, membongkar botol dan tangan botol positif yang belum dikonfirmasi. Akses tombol fungsi layar pengaturan untuk melihat dan mencetak data. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari fungsi masing-masing alat. Yang pertama ditunjukkan pada gambar angka nomor 1 yaitu panel operator berfungsi untuk menampilkan informasi botol dan sistem. Yang kedua yaitu ada pembaca kode batang, digunakan untuk memindai label kode batang botol untuk mengidentifikasi botol dan kode batang tambahan atau sampel. Yang ketiga yaitu drive cadangan terletak di aparatur pembaca barcode, digunakan untuk percadangan sistem dan pengikatan perangkat lunak. Selanjutnya yang keempat bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada laci pembaca kode batang, memiliki permukaan kerja tarik, kartu referensi cepat, dan keyboard menjelaskan kode kesalahan tertentu. Yang kelima yaitu ada laci keyboard, menyediakan sarana masukan alternatif, berfungsi sebagai perangkat input cadangan jika layar sentuh atau pembaca kode batang gagal. Lalu di sini ada kalibrasi pada alat. Rak botol dan sistem layar sentuh sudah terkalibrasi dari pabrik. Rak botol tidak perlu dikalibrasi kembali kecuali terjadi kegagalan sel. Cara kalibrasi mengacu pada prosedur user manual for the cell calibration. Suhu incubation modul harus dikalibrasi dibandingkan dengan termometer eksternal dari modul dengan variasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius dari suhu yang telah ditentukan, mengacu pada prosedur user manual for the calibration module. Pemeliharaan alat dapat dilakukan secara periodik setiap hari, penggunaan atau bulanan. Cara pemeliharaan mengacu pada batch atau alert user manual. Lalu selanjutnya ada troubleshooting pada alat. Jika botol mengalami keterlambatan dalam pengiriman, perubahan warna yang terlihat dan tidak dapat diubah membantu mengidentifikasi botol yang berpotensi positif sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Selain meminimalkan kesalahan negatif, batch atau alert kultur media juga memiliki tingkat kesalahan positif yang rendah. Berikut ini ada tabel pembacaan data, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, sebanyak 1.157 spesimen dilibatkan dalam penelitian ini. Di salah satu laboratorium, kami membatasi pemeriksaan spesimen yang mengandung lebih dari 3 organisme berbeda. Memang, itulah alasan mengapa spesimen dengan lebih dari 3 organisme dikeluarkan dari penelitian ini. 17 spesimen, 14 peritoneum, 1 ketuban, 1 pleura, dan 1 CAPD masing-masing menumbuhkan 4 utama.
Baik, itu saja video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat pada video ini. See you next video. Dadah!